Selain dukungan milisi rakyat Donetsk dan Luhansk, ternyata militer Rusia juga mendapat dukungan penuh dari gerakan aktivis bawah tanah yang anti pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky. Fakta ini terkuak setelah seorang aktivis anti pemerintah yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rekan-rekannya menghancurkan fasilitas militer Ukraina di desa Sadovo, Kherson pada Juli 2023 lalu. Akibat aksi sabotase yang dilancarkan oleh para aktivis bawah tanah itu, lebih dari 30 orang tentara Ukraina tewas, sementara itu sejumlah senjata dan senjata juga hancur. Dalam pernyataannya, anggota gerakan bawah tanah itu dinyatakan jika mereka tergabung dalam organisasi bawah tanah yang disebut Kherson Rusia. Mereka bahkan mengklaim memiliki senjata berupa pencurian berat. Selain itu, milisi pro-Rusia ini juga mengklaim telah mengirim koordinat depot senjata angkatan bersenjata Ukraina di pabrik Petroyevsky kepada pasukan militer Rusia. Aktivis mengungkapkan bahwa organisasi perlawanan Kherson Rusia terus melawan Nazi bersenjata di tanahnya. Upaya kelompoknya membongkar fasilitas militer angkatan bersenjata Ukraina di desa Sadovo, di mana artilerinya kemudian berhasil bekerja, menghancurkan sekitar 3 lusin badi dari formasi Nazi. Depot amunisi dihancurkan sesuai dengan koordinat yang kami kirimkan dan beberapa unit peralatan militer dihanggar di wilayah pabrik Petrovsky di Jalan Kulik. Info aktivis tersebut seperti dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Selain tak segan turun dalam pertempuran, para anggota gerakan ini juga berupaya keras membuka mata masyarakat Kherson soal kekejaman rezim Zelensky. Dengan membagikan selebaran berisi propaganda anti pemerintah, aktivis itu mengklaim telah berhasil meyakinkan sejumlah masyarakat hingga mau menjadi anggotanya. Menurutnya juga teror terhadap penduduk sipil oleh pasukan militer Ukraina dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh tentara fasis Nazi Jerman. Tak hanya itu, peran tentara bayaran asing yang telah membunuh banyak warga sipil juga tidak bisa dimaafkan. Dengan fakta tersebut, aktivis anti pemerintah memastikan saat ini organisasinya sudah meluas ke kota-kota lain yang masih dikuasai pasukan militer Ukraina. Kami sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil tindakan. Tujuan utama kami adalah untuk menyingkirkan Nazi dari Ukraina dari Nazi. Selain itu, tujuan kami adalah mengusir tentara bayaran yang dikirim ke sini oleh oligarki yang dibiayai perang dan menghasilkan uang atas kematian warga Ukraina, ucap aktivis itu melanjutkan. Gerakan ini disinyalir berdiri sejak awal April 2023, di mana para pejuang bawah tanah berupaya mengidentifikasi basis dan gudang peralatan serta personil militer Ukraina dan mentransfer data ke Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Tak hanya dikerahkan dalam operasi serangan balik, Brigade Serangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi salah satu unit khusus yang menjadi adalah menghalau invasi militer Rusia. Baru dibentuk pada 10 Mei 2022, satuan elit yang berada di bawah Komando Operasi Utara justru banyak menelan kerugian. Terutama dalam jumlah personil yang baru-baru ini diakui oleh seorang komandan unitnya. Meski menyandang status sebagai pasukan khusus Brigade pimpinan Kolonel Alexander Yakovenko, ini kehilangan lebih dari 1.700 orang prajuritnya. Jumlah ini dipastikan menjadi korban tewas dalam pertempuran melawan pasukan militer Rusia terhitung sejak awal 2023. Kerugian besar ini juga yang diungkap oleh perwira pimpinan unit yang identitasnya dirahasiakan. Sejak awal tahun, kerugian Brigade Penyerangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina telah melebihi 1.700 orang tewas, ucap perwira militer Ukraina itu dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Lebih lanjut, Komandan Unit Brigade Serangan Terpisah ke-5 itu menyatakan informasi ini didapatnya dari dokumen resmi yang dirilis Komando Pusat Satuan tersebut. Sepanjang melancarkan perlawanan terhadap agresi militer Rusia, pasukannya dipastikan memiliki peran aktif dalam pertempuran di wilayah Bakhmut dan Kleshenkov, Republik Rakyat Donetsk. Perlu dicatat bahwa brigade ini mengambil bagian aktif dalam pertemuan di Bakhmut dan di wilayah pemukiman Kleshenkov. Kami memiliki dokumen dari Markas Besar Brigade Serangan ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina. Oleh karena itu, formasi tersebut kehilangan 1.704 orang yang tidak dapat diperbaiki, kata perwira militer Ukraina itu melanjutkan.
Unit militer Rusia yang menduduki wilayah Zaporizhia diyakini akan melancarkan serangan pendahuluan terhadap pasukan Ukraina yang mencoba merebut Zaporizhia. Seperti yang diketahui, Zaporizhia adalah salah satu sasaran operasi kontraofensif militer Ukraina selain Yuzhno-Donetsk yang Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Mantan Komandan Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina, Mayor Jenderal Serhiy Krivonos menunjukkan kekhawatirannya terhadap situasi ini. Menurut Krivonos, persiapan militer Rusia di Zaporizhia berada dalam status yang sangat tinggi. Pasukan Rusia terus bekerja tanpa henti, mulai dari menggali parit pertahanan hingga memanaskan mesin sistem artilerinya. Jenderal Bintang 2 Ukraina ini menyebut tentara Rusia tinggal menunggu pasukan Ukraina datang dan akan segera menghancurkannya. Saat ini tentara Rusia siang dan malam seperti lalat. Mereka menggali parit, mengisi semuanya dengan beton, menyiapkan ladang ranjau, memasang ranjau anti-tank dan anti-personel, dan juga melengkapkan sistem tembakan yang merusak dan menunggu pasukan Ukraina, ucap Krivonos dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Krivonos menuding perintah operasi serangan balik sejak awal adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kerugian yang sangat besar. Melihat data dan fakta di lapangan, Krivonos bahkan menyatakan jika tentara Ukraina mampu bergerak maju dalam jarak 3 meter maka itu sudah dinilai sebagai keberhasilan. Pernyataan itu dilontarkan Krivonos karena dalam kacamatanya keputusan penyerang balik ke pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia secara terburu-buru adalah misi mustahil. Dalam kondisi seperti itu, maju 3 meter saja sudah merupakan keberhasilan bagi pasukan Ukraina. Pasukan Rusia mengevaluasi kemampuan militer Ukraina, mencari titik lemah pertahanan Ukraina, dan pada saat-saat tertentu mereka berhasil menemukan celah tersebut, di mana mereka kemudian membangun pasukan dan merebut wilayah, ujar Krivonos melanjutkan. Seorang tentara Ukraina yang menjadi tahanan perang militer Rusia menceritakan bagaimana ia dipaksa mendaftar menjadi anggota Angkatan Bersenjata Ukraina dan diterjunkan ke medan pertempuran. Tentara Ukraina itu adalah Andrei Yasko yang mengaku berprofesi sebagai seorang petugas pemakaman. Yasko yang sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman bertemu sekelompok prajurit Ukraina dan membawanya ke tempat pendaftaran militer. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia di saluran Telegram resminya, Yasko sangat kaget dan bahkan mengaku sama sekali tak memiliki persiapan apapun untuk menjadi seorang tentara Ukraina.